Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tiang ajak kita semua, mari kita jadi manusia yang baik nih. Bilang jelu tuh sembayang nih. Bilang jelu tuh sembayang. Kemudian syahadat kita juga selalu kita baca setiap saat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tinggal tugas kita adalah bagaimana nilai-nilai dari syahadat itu, bagaimana buah dari sembahyang kita itu bisa nyata terlihat dalam akhlak-akhlak kita. Maka tiang berharap di Apitai ini desa tiang, orang tua tiang di sini. Tiang berharap saudara-saudara tiang, keluarga besar tiang di sini itu bisa terus meneruskan akhlak-akhlak yang baik yang kita terima dari orang tua kita. Kakek tiang Tuan Guru Haji Muhammad Jamaluddin di sini, ya. Ayah tiang almarhum Bapak Haji Muhammad Jalaluddin, saudara-saudara beliau, paman-paman beliau, bibi beliau, semua itu didikan dari guru-guru dan para ulama. Mari kita jaga akhlak itu. Yang paling utama dan mendasar, jaga kebersamaan kita di desa Apitai ini, termasuk desa-desa sekitarnya. Kita jaga persaudaraan. Di situ tempat kita diuji keislaman kita, bagaimana kita berakhlak. Sampai Rasulullah SAW kan pernah bilang, ketika sahabat bercerita tentang seorang perempuan yang rajin tahajud, tidak pernah putus sholat sunnah, puasa sunnah, setiap malam dia tahajud. Lalu sahabat mengatakan, arak sekek kurangna nina ino, girangna nyakitin tetanggana. Apa kata Rasul? Hiya finnar, tau nalik neraka. Artinya apa? Dekna tahu dia tidak mampu menerjemahkan sholat sunnahnya itu. Dia tidak mampu mengambil faedah dari puasa sunnahnya tiap hari untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Nabi tidak redo umat Islam seperti itu. Nah, karena itu tiang ajak jaga persaudaraan kita baik-baik nggih. Akhlak kita, muamalah kita, jaga dengan tetangga-tetangga kita, jaga dengan keluarga-keluarga kita, jaga dengan sahabat-sahabat kita. Mari kita bangun masyarakat yang saling mencintai. Jangan menjadi masyarakat yang saling tajassusul uyub, mita-mita aib dengan. Ini paling lengih di dalam Al-Quran. Sehingga diibaratkan seperti manusia yang memakan bangkai saudaranya. Ini ngibah, tajassus, nyebut-nyebut kelengian dengan. Itu yang merusak hubungan sosial kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi tiang ajak, mari kita pamer akhlak yang baik nih. Pada kita tunjukkan kerendahan hati kita. Kita tunjukkan kemaafan kita. Kalau kita bisa memaafkan, jangan kita keras-kerasan. Sudah, kita saling maafkan. Karena sebagaimana orang lain ingin kalau dia salah kita maafkan, kita juga ingin kalau kita salah dimaafkan. Dendek melin terdoang temaapang lagu ditemeli maapang dengan. Ita mele terausang bagus lagu dituah ngerausang dengan bagus. Ita mele dengan berjual le ita dengan harga si wajar lagu setiap kali ita berdagang justru nene keruan cara ita berdagang. Kalau dalam bahasa Al-Quran, in ahsantum ahsantum li ampusikum. Jadi semua hal di dunia ini terhubung satu sama lain. Kalau kita berbuat baik hari ini, maka insya Allah buah dari kebaikan itu akan kembali kepada kita atau keluarga kita atau keturunan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dua hal yang tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Yang pertama, tiang ajak bapak-bapak dan ibu untuk
terus merawat tradisi-tradisi si bagus nggih, terusang wah ini wah tradisi si bagus, ini cara dengan toa ita lain ngajar Islam li ita. Kita ditradisikan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang baik, yang diisi dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan silaturahim. Dan kemudian yang kedua, mari kita berikhtiar untuk menghadirkan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Semua kita, tanpa kecuali. Dan tidak harus bapak-bapak ibu kita menjadi orang yang alim untuk bisa berakhlak yang baik. Tidak harus kita menjadi orang yang ahli ibadah dulu baru kemudian bisa menjadi berakhlak yang baik. Harus benar-benar kita ahli zikir baru bisa berakhlak yang baik. Tidak mesti. Walaupun ilmu kita tidak banyak, walaupun amal-amal ibadah ritual kita terbatas hanya yang wajib-wajib saja. Dek teman tahu itu sembahyang tahajud bilang kelem. Dek teman tahu netepang salat duha misalnya 12 rakaat setiap hari. Kadang-kadang tahajud lebih sering ketiduran, kadang-kadang sholat dua tapi sering kelupaan. Walaupun seperti itu, ilmu kita belum banyak, ibadah kita belum sepenuhnya ideal, tetapi itu tidak mencegah kita untuk bisa berakhlak yang baik. Jadi semuanya kita usahakan, kita tingkatkan. Nggih? Bapak-bapak ibu nggih, kita bersama-sama. Tiang juga, tiang ini misalnya katakan istilahnya disebut tuan guru. Kemudian tiang misalnya tamat di Kairo, S3 segala macam. Tiang juga harus belajar untuk terus berakhlak yang baik. Bahkan kadang-kadang tiang bisa belajar dari orang yang pendidikannya jauh di bawah tiang, tapi hatinya baik sehingga keluar akhlak yang baik. Di situ tiang bisa berguru. Banyak. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah sampaikan semua yang ada di sekitar ini adalah tempat kita belajar satu sama lain. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu guru-guru kita semuanya. Dalam arti apa? Kebaikannya bisa kita ambil. Saling belajar satu sama lain.